Assalamualaikum. Hai anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah. Ibu doakan semoga kita semua beserta keluarga ada dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perkenalkan, nama Ibu Ida Faridah. Saat ini Ibu ingin menyampaikan sebuah materi tentang pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, bab akidah atau keimanan. Tidak terasa ya, kalian sudah duduk di kelas 9. Kalian sekarang sudah di tahun ketiga di SMP ini. Alhamdulillah, dulu kalian pernah mempelajari tentang materi keimanan. Masih ingat rukun iman ada berapa? Iya, betul. Rukun iman ada 6. Pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, ya, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Pada saat kelas 7 kalian sudah mempelajari 2 rukun iman, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada malaikat. Sementara ketika kalian kelas 8, kalian sudah mempelajari 2 lagi rukun iman, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah dan iman kepada rasul-rasul Allah. Benar ya. Sekarang kalian akan mempelajari iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat. Marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tentang kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah meliputi dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Aspek pengetahuan yaitu memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap diri, terhadap alam sekitar, dan terhadap makhluk ciptaan Allah. Sedangkan dari aspek keterampilan menyajikan dalil-dalil nakli yang berhubungan dengan kejadian hari kiamat. Tujuan pembelajaran. Pertama, kalian harus bisa menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, bisa menjelaskan dalil nakli tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang ketiga, kalian harus bisa membedakan macam-macam kiamat atau yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang keempat, menganalisis tanda-tanda terjadinya baik itu kiamat sugro maupun kiamat kubro. Baik. Iman kepada hari kiamat artinya itu ada 3 kata di sini, ada iman, ada hari kiamat, dan iman kepada hari kiamat. Mungkin kalian masih ingat ya, ketika kalian kelas 7 dan kelas 8 dulu kalian sudah sangat menguasai arti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, dan iman kepada rasul. Masih ingat kan apa arti iman secara bahasa? Iya, iman secara bahasa artinya percaya atau mempercayai atau meyakini. Sedangkan iman menurut istilah adalah tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Yaitu segala sesuatu yang dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan oleh amal perbuatan. Jadi ketiga hal ini harus menyatu dalam iman. Tiga hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tidak dikatakan beriman seseorang jika hatinya belum meyakini, atau lisannya pun tidak mengatakan, tidak mengucapkan aku beriman. Bahkan apalagi tentang amal perbuatan, tidak melakukan sesuatu perbuatan yang menunjukkan bahwa dia beriman kepada Allah. Makanya yang dinamakan iman secara istilah itu adalah satu kesatuan antara hati, lisan, dan perbuatan. Baiklah. Selanjutnya arti hari kiamat atau hari akhir. Namanya juga hari akhir. Hari akhir, hari yang terakhir. Hari berakhirnya. Berakhirnya apa? Berakhirnya alam semesta ini beserta isinya. Kedua, menjelaskan dalil nakli dan dalil akli yang berhubungan dengan hari kiamat. Dalil nakli adalah dalil yang berdasarkan dari nas Al-Quran dan hadis. Sedangkan dalil akli adalah dalil yang berdasarkan akal pikiran manusia yang bisa dibuktikan kebenarannya. Adapun dalil nakli yang menunjukkan, yang menjadikan dasar hukum bahwa kita itu wajib mengimani iman kepada hari kiamat, ya.
Ketika kelas 7, ketika kelas 8 kalian sudah sangat ingat kan? Ayatnya masih ingat ayatnya? Quran surat An-Nisa ayat 136. Di situ ada ya disebutkan. Kemudian yang sebagai penguatnya juga ada Quran surat Al-Hajj ayat 7. Ibu bacakan sambil mengingat-ingat ingatan kalian ya, sejak kelas 7 dan kelas 8 itu ayat ini selalu menjadi jadikan dalil terus sebagai dalil rukun iman, terutama rukun iman yang ke-1 sampai yang ke-5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Berarti kan ya, hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, yaitu kitab suci Al-Quran, dan kepada kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar tidak mau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dalam kesesatan yang sejauh-jauhnya. Nah, dalil itu menunjukkan dalil yang menjadikan dasar hukum bahwa kita itu wajib beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, dan kepada hari kiamat. Selanjutnya ada ayat lain yaitu Quran surat Al-Hajj ayat 7. Kalian nanti boleh dibuka ya di modulnya nanti. Kalian juga insya Allah akan memiliki modul ya. Selain kalian bisa nonton tayangan ini, kalian juga dibekali oleh guru-guru kalian dengan modul. Dan di modul itu nanti kalian akan digiring untuk mengerjakan mengerjakan pekerjaan rumah kalian ya, sehubungan dengan pembelajaran iman kepada hari kiamat atau iman kepada hari akhir. Selanjutnya menurut dalil akli ya. Dalil akli tadi dalil yang bersumber dari akal pikiran manusia. Banyak para ilmuwan yang melihat dari berbagai segi ya. Di antaranya dari menurut ahli astronomi ya, bahwa menurut ahli astronomi bumi dan planet-planet lainnya itu berputar ya pada porosnya, berputar sesuai di orbitnya masing-masing untuk mengelilingi matahari. Nah, ketika bumi berputar ini, semuanya teratur dengan sangat sempurna. Masing-masing planet ini memiliki daya tarik menarik sehingga mereka beredar dan bergerak secara seimbang. Namun daya tarik menarik ini semakin lama akan semakin berkurang. Bahkan sampai suatu saat akan hilang. Nah, akhirnya planet-planet tersebut akan bertabrakan. Jadi terbayang ya, jika semua planet itu tidak ada daya tarik menarik satu sama lain, tidak ada gaya gravitasinya, tidak bisa berorbit lagi, tidak bisa berputar lagi pada porosnya, dan tidak bisa mengelilingi matahari secara sempurna, maka ada kemungkinan mereka planet-planet itu akan bertabrakan. Dan kejadian itulah yang menyebabkan yang menjadikan suatu keyakinan bahwa bumi ini suatu saat akan hancur. Yang selanjutnya adalah menurut ahli geologi. Menurut ahli geologi, mereka itu berpendapat bahwa di dalam perut bumi dan juga di luar muka bumi itu ada suatu tekanan ya, tekanan dari dalam bumi itu keluar, sementara ada juga tekanan dari luar ke dalam. Nah, tekanan dari dalam keluar dan tekanan dari luar ke dalam itu memiliki kekuatan yang sangat besar masing-masing, jadi sehingga mereka keduanya bisa berjalan secara seimbang. Nah, sampai suatu saat tekanan-tekanan tersebut yang dari luar itu suatu saat melemah dan akhirnya tekanan yang dari dalam mendesak, sangat menekan ke atas gitu, sehingga akhirnya bumi ini meledak pada saatnya. Dan selanjutnya menurut ahli fisika, menurut teori ilmu alam, bahwa sumber energi terbesar yang dapat memenuhi kebutuhan manusia di dunia adalah matahari. Nah, begitu juga dengan daya tarik antara benda-benda angkasa atau planet-planet, dan itu semuanya ada ketergantungan dengan energi matahari. Namun ketika sinar matahari semakin melemah,
akan mempengaruhi terhadap daya tarik menarik antara planet-planet tersebut, sehingga pada akhirnya akan terjadi tabrakan antar planet. Kemudian menurut ahli ekonomi yaitu Van Vegen dan kawan-kawan, mereka memperkirakan bahwa alam semesta ini suatu saat akan meletus. Akibat apa? Akibat dari pengembangan yang terus-menerus tanpa batas, sehingga langit yang membentang luas ini semuanya akan terpecah dan hancur berantakan. Layaknya kita meniup balon ya, balon kalau kita tiup terus-menerus lama-lama akan meledak. Nah, seperti itulah. Jadi dalil akli tersebut dapat mendorong manusia untuk beriman dan senantiasa beramal soleh. Karena kita yakin suatu saat dunia ini akan hancur. Suatu saat kita ini akan kembali kepada Sang Pencipta. Lalu ketika kita kembali kepada Sang Pencipta, akan membawakan apa kita ke hadiratnya. Nah, itu ya. Jadi disinilah kita harus bersiap-siap untuk menyiapkan bekal menghadapi atau menghadap kepada Sang Pencipta kita. Selanjutnya yaitu kalian nanti harus bisa membedakan apa itu kiamat sugro, apa itu kiamat kubro. Karena secara pengertian ya, kiamat itu kan ada dua ya, ada dua macam jenisnya. Ada yang dinamakan kiamat sugro, ada yang dinamakan kiamat kubro. Sugro artinya kecil, sedangkan kubro artinya besar. Kiamat sugro adalah kiamat yang bersifat sementara, kiamat yang terjadi ketika di dunia sekarang ini gitu ya. Kiamat kecil seperti apa? Seperti sakit, penyakit, apalagi sekarang nih dunia ini sedang dilanda ya, sedang dalam keadaan pandemi ya, kita itu pandemi COVID-19. Ini adalah merupakan bencana ya. Bencana bukan hanya bagi kita di Indonesia, tapi juga bagi kita, bagi seluruh manusia di dunia ini. Dan dari bencana ini semoga kita bisa mendapatkan mengambil hikmah, semoga kita bisa tambah tawadu, semoga kita bisa tambah ikhlas, semoga kita tambah berhati-hati dan bisa menggiring keimanan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua, baik kalian murid-murid ibu juga bapak ibu gurunya semuanya, semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin hari kita semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selain contoh tadi yang berupa penyakit, ada juga contoh-contoh kejadian alam lainnya seperti apa? Gunung meletus, kemudian kebakaran atau banjir, tsunami dan sebagainya. Itu semua merupakan salah satu dari gejala alam yang menjadikan menjadi kita itu merasa hancur ya, orang yang mengalaminya itu merasa hancur, dan itu merupakan kiamat sugro ya. Dan selanjutnya adalah apa itu kiamat kubro. Nah, kiamat kubro kan besar ya. Kiamat kubro adalah kiamat yang benar-benar terjadi, yang merupakan benar-benar hancur seluruh alam. Tidak ada lagi kekuatan lain selain kekuatan Allah ya. Semua manusia akan hancur, semua ciptaan Allah akan hancur. Semuanya, manusia, hewan, tumbuhan, bumi, langit, setan, malaikat pun semuanya akan mati pada hari kiamat. Dan hanya satu yang tidak akan pernah bisa hancur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 26-27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini akan binasa, dan akan tetap kekal zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Itulah dalil yang menegaskan bahwa dunia ini akan hancur. Dunia ini akan benar-benar hancur, dan hanya Allah saja, hanya Allah seorang diri. Semuanya hancur, karena ini disebut dengan kiamat kubro ya. Dari penjelasan tadi mungkin kalian sudah bisa menyimak, sudah bisa memahami bahwa kiamat sugro adalah kiamat yang kecil yang kita alami di dunia ini, yang sekarang mungkin terasa sakit, besok jadi sehat kembali, itu kiamat sugro. Kalau kiamat kubro ya sudah kejadian itu hancur seluruh alam, ya sudah berakhir alam ini dan kita akan menuju ke alam yang baru, yaitu alam
akhirat. Mengenai hari kiamat ini, ada juga dalil lain yang menjelaskan atau yang menegaskan tentang dahsyatnya hari kiamat. Mungkin kalian sudah sangat tahu ya, sudah sangat mengenal, dan ayat ini sangat bersahabat dengan kita ya, yaitu Quran surat Al-Zalzalah, surat Al-Qari'ah, itu semua menyebutkan tentang kejadian-kejadian hari kiamat. Al-Zalzalah, kegoncangan, bumi ini diguncangkan dengan guncangan yang maha dahsyat. Jadi kelak menjelang kiamat, bumi ini akan terjadi gempa yang terus menerus setiap harinya, dan akhirnya terjadilah kiamat. Yang kedua Al-Qari'ah. Al-Qari'ah juga artinya hari kiamat. Di dalam Quran surat Al-Qari'ah digambarkan bagaimana gambaran manusia yang terjadi pada hari kiamat pada saat itu. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma'adroka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasyil mabsus. Pada hari itu manusia bagaikan anai-anai yang berterbangan. Pada saat dulu ya, waktu zaman Rasul, banyak orang-orang itu bertanya tentang kapan sih Rasul kiamat itu ya. Rasul menjawab dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Pada saat itu turunlah Quran surat Al-A'raf ayat 187. Baik, kita terjemahkan ya. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapankah terjadinya? Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakanlah wahai Muhammad bahwa pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illahu. Seorang pun tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan kapan waktunya, kapan datangnya selain Dia. Sakulat fis samawati wal ard. Kiamat itu amat besar huru-haranya di langit dan di bumi. La ta'tikum illa baghtah. Dan kiamat itu pun tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya lagi kepadamu Muhammad seolah-olah engkau mengetahuinya. Qul innama ilmuha indallah walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Katakanlah pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Allah, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Tanda-tanda terjadinya kiamat ini dibagi dua. Ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecilnya antara lain, satu, segala urusan di muka bumi ini dipegang bukan oleh ahlinya. Ya, bukan oleh ahlinya. Si A ahli dalam pengetahuan, ahli dalam bidang A, tapi mengerjakan bidang B atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, Baitul Maqdis dikuasai oleh umat Islam. Yang ketiga, banyak terjadi pembunuhan. Sekarang ini kalian juga mungkin sudah menyaksikan di berbagai media, maupun baik cetak maupun media elektronik, itu banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan seperti itu. Kemudian banyak terjadi fitnah, banyak juga merebaknya perzinahan, auzubillahi min dzalik. Kemudian jumlah wanita dengan laki-laki itu lebih banyak wanita. Perbandingan laki-laki dengan perempuan, satu laki-laki berbanding dengan 50 perempuan. Selanjutnya, banyak perempuan yang menyerupai laki-laki ataupun sebaliknya. Coba kalian sering mengamati mungkin ya. Pernah kalian menyaksikan ada perempuan bergaya seperti laki-laki atau sebaliknya laki-laki bergaya seperti perempuan? Sering kan? Selain dari tanda-tanda kiamat sugro, berikut adalah tanda-tanda kiamat kubro. Dikisahkan dari Huzaifah bin Asid al-Ghifari, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai para sahabatnya pada saat itu mereka sedang berbincang-bincang. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang sedang kalian perbincangkan? Mereka menjawab, kami sedang membicarakan tentang hari kiamat. Lalu Rasul berkata, tidak akan datang hari kiamat sebelum turun tanda-tandanya. Mereka, para sahabat bertanya, apa saja tanda-tanda kiamat itu, wahai Rasul? Rasul menjawab, tanda-tanda kiamat akan datang nanti, satu akan turun asap, yang kedua akan turun Dajjal,
Yang ketiga, akan turun binatang yang dapat berbicara. Lalu yang keempat, matahari akan terbit di sebelah barat atau di tempat tenggelamnya. Yang kelima, akan turunnya Nabi Isa. Yang keenam, akan munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketujuh, akan terjadi gempa bumi di daerah barat, di daerah timur, dan di semenanjung Arab. Dan yang terakhir, akan adanya timbulnya api di daerah sekitar Yaman yang akan menggiring manusia nanti menuju ke padang mahsyar. Nah, itulah tanda-tanda kiamat kubro. Alhamdulillahirabbil alamin, dari awal sampai akhir pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Nah, sekarang mari kita simpulkan bersama-sama. Pertama, arti kiamat. Kiamat adalah, atau iman kepada hari kiamat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia ini beserta isinya akan hancur pada suatu saat nanti. Yang kedua, dalil nakli. Dalil nakli yang menjadi dasar atau dasar hukum bagi iman kepada hari kiamat adalah satu, Quran surat An-Nisa ayat 136. Yang kedua, Quran surat Al-Hajj ayat 7. Masih ingat? Ya, alhamdulillah kalian masih ingat ya. Yang ketiga, perbedaan antara kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat yang kecil, sementara kiamat kubro adalah kiamat yang sesungguhnya. Yang terakhir yaitu tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda akan munculnya hari kiamat. Itu terjadi ada dua macam. Diawali dengan tanda-tanda kecil yang sekarang mungkin sudah bermunculan, sudah kalian saksikan ya. Dan yang kedua adalah ditandai dengan tanda-tanda kiamat yang besar. Nah, sekarang tugas kalian. Kalian harus bisa menjelaskan soal-soal yang akan Ibu sampaikan sekarang ini. Di antaranya satu, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan iman kepada hari kiamat. Ya, jelaskan dari mulai arti imannya, secara bahasa, secara istilah, dan arti iman kepada hari kiamat. Yang kedua, silakan kalian tulis dalilnya. Lalu artikan dalil yang menjadi dasar hukum iman kepada hari kiamat. Yang ketiga, kalian harus bisa membedakan apa itu kiamat sugro, apa itu kiamat kubro, berikut contoh-contohnya. Dan yang keempat, yang terakhir, silakan kalian jelaskan apa saja tanda-tanda kiamat sugro dan apa saja tanda-tanda kiamat kubro. Terima kasih ya, semoga kalian semangat. Ibu doakan kalian semoga memperoleh hikmah dari pembelajaran kita sekarang ini. Sekianlah yang bisa Ibu sampaikan saat ini. Anak-anakku yang Ibu banggakan, silakan kalian tambahkan ilmu kalian ya dengan mencari sumber-sumber lain. Kalian boleh baca-baca di modul atau di buku paket atau dari sumber lainnya. Marilah kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.